Assalamualaikum, selamat datang di channel Cerita Misteri, tempat di mana cerita-cerita misteri dan menarik yang akan membuat kita terpesona. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah kisah yang sangat menarik tentang cerita dendam di Kampung Jahanam. Sebuah cerita yang penuh dengan misteri, kejutan, dan ketidakpastian. Mari kita saksikan bersama. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami makin semangat membuat cerita-cerita misteri berikutnya. Terima kasih. Bab ke-15. Sementara itu di tempat lain. Uhuk, uhuk, uhuk. Seorang pria terbatuk-batuk sambil memegang dadanya. Darah segar keluar dari mulutnya. Sial, kenapa dadaku terasa sakit sekali? Ujarnya sambil memegangi dadanya yang terasa nyeri. Mereka kembali lagi. Kali ini sepertinya mereka tidak bisa kita anggap sepele. Sepertinya kita harus menunda rencana kita untuk menculik dua gadis itu. Ujar seorang nenek-nenek yang berjalan memasuki ruangan itu. Tubuhnya yang bungkuk perlahan-lahan tegak, begitu juga kulit-kulitnya yang kendur kembali mengencang. Dia perlahan-lahan berubah menjadi wanita cantik. Apa tujuan mereka kembali lagi? Tanya pria itu sambil memegangi dadanya. Entahlah, gadis bernama Rati itu bilang ingin mengunjungi rumah dan lahan milik orang tuanya. Tapi sepertinya dia bukan gadis biasa. Sebaiknya kita biarkan saja dulu. Jangan terlalu terburu-buru. Aku tidak mau dua persembahanku melarikan diri lagi. Sudah bagus mereka kembali. Kita tak susah-susah menangkap mereka. Hahaha. Ucap wanita itu sambil tersenyum mengerikan. Pengikat yang kubuat untuk mereka, tapi malah bisa dihancurkan dengan mudah. Baiklah, sementara ini aku suruh anak buah saja mengawasi mereka. Kalau mereka macam-macam, aku sendiri yang turun tangan. Ujar wanita itu lagi. Nyai Inggit memberikan segelas air yang sudah dibacakan mantra pada lelaki itu. Dengan cepat lelaki itu pun meminum. Seketika tubuhnya menjadi pulih. Sementara itu di rumah Ratih, hari sudah mulai gelap. Penerangan mereka hanya dari lampu teplok yang sebelumnya sudah ada di rumah Ratih. Lampu itu sengaja dibuat oleh ibunya untuk keadaan saat mati listrik. Untungnya minyak tanah masih banyak tersimpan di dapur. Sepertinya besok kita harus kembali ke kota untuk mengurus pembayaran dan pemasangan listrik di rumah ini, kata Ratih. Tapikah sebaiknya kita ke rumah Pariduan dulu untuk melaporkan kedatangan kita, sahut Rini. Iya benar, Rin. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, sebelum ke kota pagi besok kita ke rumah Pariduan dulu. Sehabis sholat Isya, mereka memutuskan untuk istirahat. Lah, Rin, kalian istirahat saja di kamar. Aku sama Hussein akan bergantian berjaga, ucap Adan. Iya, kami akan jaga malam ini. Lagian motor di luar, aku sama Adan akan tidur di teras saja, sambung Hussein. Iya, makasih ya Dan. Sein, ucap Ratih. Ratih dan Rini pun bergegas masuk ke kamar untuk tidur dan istirahat. Sementara Hussein dan Adan memilih mengembang tikar di luar. Bukan apa-apa, tapi selain untuk berjaga-jaga, karena motor pun mereka taruh di luar. Juga untuk menjaga adab bagaimanapun mereka bukan muhrimnya. Meskipun sudah bersahabat sejak lama, tetapi mereka harus tetap punya batasan. Malam itu pisau dan yang lainnya sudah dipersiapkan. Jaga-jaga kalau ada penyerangan. Adan dan Hussein memilih memasang api unggun di halaman. Karena malam itu hawanya semakin dingin. Mereka tidur memakai sleeping bag yang mereka beli di toko peralatan pendakian kemarin di kota. Sein, lu duluan tidur. Biar aku yang jaga duluan. Nanti jam 1 ku bangunin. Seru Adan.
Iya, Waam. Memang dah ngantuk juga ini, sahut Hussein sambil menutup mulutnya karena menguap. Meskipun masih jam 9 malam, tapi ia benar-benar ngantuk. Hussein langsung tidur, masuk ke dalam SB seperti kepompong. Sementara Adan duduk di samping tubuh Hussein dan memainkan game di gawainya. Untunglah tadi mereka menyiapkan power bank untuk berjaga-jaga. Malam itu sunyi, hanya terdengar suara binatang malam berbunyi. Jam demi jam pun berlalu, tidak ada yang aneh malam itu. Sampai pukul 1, Adan langsung membangunkan Hussein yang terlelap sejak tadi. Kini gantian Hussein yang berjaga. Untungnya malam ini lancar tanpa gangguan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alarm azan subuh berbunyi. Rati terbangun dan juga segera membangunkan Rini. Pagi itu udara benar-benar menusuk tulang. Beda sekali dengan di kota yang mereka tinggali selama ini. Dan Wai bangun dan Adan tetap meringkuk tak bergeming. Nih anak benar-benar dah susah banget dibangunin, batin Hussein. Tak lama Hussein membawa air dalam gelas, kemudian mencipratan air itu ke wajah Adan. Adan langsung kelagapan. Bangun Wai, udah subuh ini, kata Hussein lagi. Mereka pagi itu melaksanakan ibadah seperti biasa. Setelah itu Rati langsung ke dapur menyiapkan air teh hangat untuk kedua temannya itu. Dan setelah itu menyiapkan sarapan dibantu oleh Rini. Hahaha, berasa kayak udah berumah tangga aja ya, dan celotuk Hussein dengan kekehan kecil. Rumah tangga apaan, masak suaminya tidur di teras, sahut Adan. Ikan belum sah, kampret. Hahaha, saya Ailu, balas Hussein sambil menepuk bahu sepupunya itu. Pagi itu diwarnai dengan candaan dua laki-laki yang masih bersepupu itu. Tak lama Rati dan Rini membawakan nasi beserta telur dadar dan tak lupa juga rebusan daun singkong yang mereka petik di belakang rumah Rati. Menu yang sederhana tapi cukup nikmat mereka rasa. Kita laporan dulu, baru ke kota urus masalah listrik. Sekalian mau belanja juga, kata Rati. Dibalas anggukan oleh mereka Adan, Hussein dan Rini. Pagi itu mereka bersiap-siap untuk menuju rumah Pak Ridwan. Setelah menutup pintu, Rati ingat kunci pintu mereka rusak karena kejadian tempo hari. Ya sudahlah, nanti sekalian beli kunci di kota, pikirnya. Mereka melajukan motor menuju rumah Kades Ridwan. Di sepanjang perjalanan mereka berpapasan dengan penduduk yang hendak pergi ke kebun dan sawah mereka. Melihat itu Rati teringat akan sawah ibunya. Dulu mereka meninggalkan kampung ini saat padinya belum berbuah. Alasan itu juga nanti yang akan digunakannya untuk melapor ke Kades Ridwan bahwasannya dia kembali karena ingin melihat keadaan sawah dan rumah milik ibunya. Setelah beberapa menit naik motor, tibalah mereka di persimpangan dekat surau itu. Di persimpangan itu, rumah-rumah penduduk mulai tampak berdekatan. Ada warung juga di sana. Ya, Rati ingat dulu ibunya ingin berbelanja ke warung itu, namun tak pernah kembali lagi. Warung itu buka seperti biasa. Beberapa ibu-ibu lain juga berbelanja seperti biasa. Rati sengaja tak menyapa mereka. Setelah ingat dulu bagaimana warga sini seperti terkesan tak peduli atas hilangnya ibunya. Motor mereka belok ke arah rumahnya Pak Ridwan. Gerbangnya terbuka. Terlihat Meng Iro sedang menyapu halaman. Dan Pak Ridwan sedang menyeruput kopinya di bangku teras rumahnya. Melihat kedatangan mereka, Pak Ridwan seperti tak terkejut. Dia terus menatap mereka tajam. Assalamualaikum Pak, Rati mengucapkan salam. Waalaikumsalam, balas pria itu dingin. Ada perlu apa Rati? Kamu kembali setelah 2 tahun pergi. Bahkan pun kamu tak melaporkan kepindahan kamu, cecar Ridwan langsung tanpa basa-basi. Maaf Pak, kedatangan saya kemari ingin melapor
bahwasanya saya, adik saya, dan dua teman saya ini sementara ini tinggal di rumah saya yang dulu. Adapun maksud dan tujuan saya kemari ingin mengurus mengecek lahan sawah dan rumah peninggalan ibu saya. Rencananya kami di sini hanya kurang lebih sebulan saja. Setelah itu kami kembali ke kota. Jelas Rati dengan sopan, tapi hatinya dongkol sekali melihat pria itu. Dua temanmu yang laki-laki ini juga tinggal di sana, cecar Ridwan lagi. Iya Pak, jawab Rati lagi. Maaf, saya tidak bisa mengizinkan kalau dua temanmu ini tinggal bersama dengan kalian di satu atap. Gak Pak, saya dan adik saya perlukan mereka. Kami takut orang-orang itu datang menculik kami. Itu sebabnya saya minta tolong ke Adan dan Hussein untuk menjaga kami selama di sini, jawab Rati tegas. Sebenarnya rencana awal mereka, Adan dan Hussein akan tidur di surau saja. Tapi setelah kejadian sore itu, mereka semakin waspada dan sebisa mungkin jangan terpisah. Bersambung ke bab 16.